Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, ketika sholat maka kita dituntut sebisa mungkin untuk mengerjakannya dengan khusyuk. Sebab ketika sholat secara khusyuk, maka amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhapus dosa-dosa kita, dan setiap perilaku serta ucapan kita terjaga dari kemungkaran dan kefasikan. Khusyuk sendiri adalah bukti keikhlasan seorang hamba, karena hanya mereka yang ikhlas dalam beribadahlah hanya karena Allah Ta'ala, sehingga dapat melakukan sholat yang khusyuk dengan sempurna. Sholat tanpa dilandasi dengan keikhlasan, maka seseorang hanya melakukan kekhusyukan palsu atau yang seringkali disebut kekhusyukan dusta. Adapun setan sendiri juga akan senantiasa menggoda manusia supaya sholatnya menjadi tidak sempurna, bahkan malah membujuk manusia agar merasa ringan ketika meninggalkan sholat. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika panggilan sholat azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali, dan bila iqamat dikumandangkan, setan kembali berlari, dan jika iqamat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, ingatlah ini dan itu, dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai muslim maka tentu sudah paham bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang pertama kali dihisab, sehingga tentunya setan tidak akan dengan rela membiarkan manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan akan terus menempel bersama manusia supaya sholatnya menjadi tidak khusyuk. Dan ternyata di antara kita ada juga orang-orang yang selama ini sholatnya bersama dengan setan. Siapakah mereka? Apakah kita selama ini juga pernah melakukannya? Yang pertama, orang yang selalu was-was ketika niat dalam sholat. Dalam hal ini setan akan membuat hati orang yang sholat menjadi was-was hatinya dan selalu tidak yakin bahwa niatnya telah sempurna. Biasanya orang seperti ini akan mengulang takbirnya berkali-kali, bahkan ketika imam telah rukuk maupun sujud, dirinya masih saja dipermainkan setan dalam niat dan takbirnya. Coba kalian perhatikan ketika sedang sholat berjamaah di masjid, apakah ada tanda-tanda orang yang seperti ini? Lalu yang kedua,
orang yang ketika sholat namun dirinya selalu ingat segalanya di luar sholat. Ketika sedang sholat, setan selalu akan mendatangi manusia untuk mengingatkan tentang berbagai macam urusan, sehingga sholat seseorang tersebut menjadi jauh dari khusyuk. Pernah dikisahkan, suatu hari Imam Hanafi didatangi seseorang yang kehilangan barang berharga miliknya. Dirinya lupa meletakkan barang berharga tersebut. Kemudian oleh Imam Hanafi, orang tersebut dianjurkan untuk mengerjakan sholat sepanjang malam hingga dirinya menemukan barangnya yang hilang tersebut. Namun baru setengah malam ia mengerjakan sholat. Setan rupanya membuat dirinya ingat kembali tempat dirinya meletakkan atau menyimpan barang tersebut. Ketika orang tersebut menanyakan kepada Imam Hanafi, beliau menjelaskan bahwa setan tidak akan senang apabila melihat seorang hamba Allah khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apapun yang ia lupakan ketika sholat. Lalu yang ketiga, orang yang merasa ragu apakah ia buang angin atau tidak. Perlu dipahami dan diketahui bersama bahwa perasaan ragu buang angin atau tidak itu hanyalah sebuah gangguan yang setan bisikkan untuk mengganggu dan mengacaukan sholat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal seperti itu, maka janganlah kalian membatalkan sholatnya hingga dirinya betul-betul mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa rasa ragu. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang keempat, orang yang tidak fokus pada sholatnya. Setan akan membuat seseorang yang sedang sholat menjadi tidak fokus dengan mencuri perhatiannya, menjadikan mereka yang sedang sholat menengok ke sana kemari, membuat matanya membaca tulisan apa yang ada di depannya, atau teralihkan oleh dering HP miliknya atau milik jamaah yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat, dan Rasulullah menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kelima, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Sholat dengan cara yang tergesa-gesa sehingga membuat menghilangkan rukun tumakninah, maka sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat itu? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini, Rasulullah menganggap bahwa perbuatan mencuri dalam sholat itu lebih buruk daripada mencuri harta. Yang keenam, wanita yang sholat ke masjid dengan menggunakan wangi-wangian. Menggunakan wangi-wangian ketika ke masjid adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, jika salah satu dari kalian, yaitu para wanita, hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wangi-wangian. Hadis riwayat Muslim. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, demikianlah kondisi yang terjadi jika setan akan terus mengganggu kita semua dengan berbagai macam cara supaya sholat kita menjadi tidak sempurna. Semoga kita semua senantiasa bisa menjaga sholat kita menjadi khusyuk dan sempurna, serta dijauhkan dari segala macam godaan dan jebakan setan yang membuat sholat kita menjadi berkurang kualitas ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.